Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru Yanti dalam koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya Yanti Restiawati, CGP Angkatan 2 Kutai Kartanegara berasal dari SD 001 Muara Badak. Pengaruh filosofi Patra Triloka Ki Hajar Dewantara terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Proses mengarahkan dan menuntun yang dilakukan guru sangat erat dan sedikit banyak terpengaruhi dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi Patra Triloka. 3 prinsip yang mendasari seorang guru untuk melakukan sebuah proses menuntun, yaitu ing ngarso sum telodo, ing madya mangung karsa tutwuri handayani. Pengambilan keputusan yang mampu memerdekakan murid seutuhnya dan menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang secara sadar dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, sehingga akan menciptakan suasana pembelajaran yang membuat murid nyaman untuk berkomunikasi dengan gurunya, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang mengedepankan kepentingan murid semata. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri terhadap pengambilan suatu keputusan. Suatu guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam pengambilan keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang bakal terjadi. Kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil dan mengambil keputusan yang efektif. Coaching menjadi salah satu proses yang dilakukan guru untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam menggali potensi peserta didik. Ada peran guru sebagai coach untuk membangkitkan dan memunculkan semaksimal mungkin potensi peserta didik untuk mampu menyelesaikan masalah sendiri. Apabila masalah yang termaksud dilema etika dan bujukan moral, pendidik sudah sepatutnya menyisihkan waktunya untuk menjalankan proses coaching untuk menciptakan kondisi pendidikan yang berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan peserta. Kondisi yang menstimulus murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menuntun keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan
yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Dampak pengambilan keputusan yang tepat terhadap terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sangat jelas, lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman salah satunya tercipta dari pengambilan keputusan yang tepat. Proses yang bisa diambil atau dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat adalah dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengkoordinir seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang dilibatkan dalam kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga keputusan yang tepat tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, nyaman, dan aman. Kesulitan sulit yang dihadapi dalam melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika serta masalah perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, kita sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Di antaranya, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu kendala atau kesulitan pribadi yang muncul. Terkadang, pengalaman pahit sebelumnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa selanjutnya. Kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Ketidakcermatan dalam mengidentifikasi fakta dan informasi awal akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diambil. Perbedaan sudut pandang setiap orang dalam pengambilan keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan keputusan. Kelima kesulitan yang dipaparkan akan memberikan pengaruh terhadap perubahan paradigma yang berkembang dan dipegang oleh pihak yang ada di lingkungan institusi tempat saya bekerja. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Program Guru Penggerak adalah salah satu edisi yang bertujuan untuk memerdekakan anak didik kita. Keputusan yang diambil sebagai bentuk proses menuntun peserta didik untuk merdeka, berkembang, dan hidup sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kita bisa melakukan proses coaching ketika mereka dihadapkan dengan kondisi yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral, sehingga keputusan yang diambil tanpa paksaan dan interpretasi dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan melalui proses yang memerdekakan mereka. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik akan menentukan langkah hidup mereka. Selanjutnya, jika tepat, akan lebih menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, matang, dan dewasa. Jika kurang atau tidak tepat, sebagai pemimpin pembelajaran mampu meminimalisir kemungkinan negatif atau resiko dari ketidaktepatan. Simpulan pembelajaran modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, pengambilan keputusan ialah proses yang memilah suatu keputusan dari berbagai pilihan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan ini muncul kehati-hatian dalam bersikap dan
bertindak dalam pengambilan satu keputusan dari berbagai kemungkinan. Proses yang dilakukan pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan tepat yang diambil sebagai buah dari nilai-nilai positif yang dipegang dan dijalankan. Nilai yang dipegang teguh seyogyanya sejalan dengan nilai yang menjadikan peserta didik lebih siap hidup sebagai pribadi yang tangguh. Nilai-nilai tersebut seperti kreatif, inovatif, mandiri, mampu berkolaborasi, dan senantiasa menciptakan suatu kondisi yang berpihak terhadap murid. Pemimpin pembelajaran pun harus mampu membangun hubungan sinergis dengan menciptakan kondisi yang menjadikan nyaman untuk berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak, terutama dengan peserta didik. Kolaborasi dan kemitraan yang terbangun setidaknya akan mendorong untuk mendapatkan suatu keputusan yang dapat mewakili harapan dan keinginan setiap pihak yang berada dalam lingkungan pendidikan. Usaha-usaha pendidik tersebut sebagai langkah untuk melejitnya potensi yang dimiliki peserta didik. Pendekatan coaching menjadi salah satu usaha yang dilakukan guru. Coaching ini pun dapat digunakan kepada teman sejawat, kepada seluruh warga sekolah sebagai upaya untuk menyelesaikan kondisi kurang ideal yang terjadi. Coaching ini adalah salah satu upaya menciptakan dan membiasakan budaya positif sekolah dan memaksimalkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih, kita akan bertemu lagi dalam channel Bu Guru Yanti di pembahasan yang berbeda.